Baik, selamat datang. Sekarang kita sudah masuk ke bab 10 mengenai limit dan kontinuitas. Ya, jadi di sini sudah terlewati bab ini. Posisi kita sekarang ada di sini, bab 10 dari 17 bab yang harus kita selesaikan. Tujuan daripada bab ini ya, adalah mempelajari tentang limit dan sifat-sifat dasarnya, ya. Mempelajari limit di setiap sisi, limit tak terbatas infinite, ya, dan limit pada infinite, ya. Mempelajari kontinuitas, diskontinuitas dari suatu fungsi, bagaimana mengembangkan teknik untuk menyelesaikan pertidaksamaan non-linear. Ya, ini ya outline-nya mengenai limit, kontinuitas, dan terapannya. Ini ya, jadi limit dari suatu fungsi ya, itu seperti X yang mendekati suatu bilangan, katakan A, gitu ya. Jadi X sebagai variabel yang tidak bergantung, ya, atau domainnya, dia mendekati suatu besaran, katakan besaran itu adalah A. Kalau X-nya itu mendekati A, maka nilainya akan menuju ke suatu bilangan, katakan itu L. Gitu ya. Jadi X-nya mendekati A, maka nilai Y-nya atau fx-nya itu akan mendekati L. Maka dikatakan limit X mendekati A dari suatu fungsi X itu sama dengan L. Gitu ya. Misalnya ini, suatu fungsi, katakan grafiknya itu berbentuk seperti ini. Ya. Kalau X-nya itu mendekati 1. Ya. X mendekati 1. Katakan mulai dari kanan mendekati dari sini titik ini. Kan 1 lebih ya. Nah, maka nilainya adalah nilai fx-nya adalah yang ini. Kalau x-nya ini, maka nilai fx-nya ini. Ya. Kalau x-nya kita dekatin lagi, maka nilai fx-nya adalah ini. Ya. Ini berarti x-nya itu nilai x mendekati angka 1. Itu ya, dari kanan. Ya. Kalau dari kiri, kalau x-nya itu ini, X-nya kita ambil ini, maka nilainya adalah ini. Nilai fx-nya. Ya. Jadi kalau X-nya ini, maka nilai fx-nya atau Y-nya adalah ini. Kalau dia mendekati lagi, ya, maka dia ini. Dan semakin mendekat, ya, ini namanya X-nya mendekati 1 dari kiri. Ya, kalau tadi dari kanan, dari kiri. Dan ini dia akan mendekati suatu nilai. Ya, yang tadi ini kalau dari kiri nilainya ini, terus ini, nah, dia akan mendekati suatu nilai. Ya, dalam hal ini adalah 2. Gitu. Ya, gitu ya. Ya, ini grafiknya continue. Yang jadi di sini full, ya. Tapi kalau grafiknya discontinue pada suatu titik, ya, katakan grafiknya seperti ini. Ini saya besar bisa ya. Oke. Ya.
Kalau tadi ini kan dia mendekati suatu titik, nilainya adalah 2. Ya. Sekarang kalau seperti ini, ya. X-nya itu mendekati 1 dari kanan. Ya. Kalau nilai 2 ini, hasilnya dia akan, kalau di sini, Kalau X-nya ini, ya, nilainya. Kalau di sini, ya mungkin yang ini. Dan dia mendekati 2. Maka kita bisa mengatakan bahwa limit X mendekati 1 fx adalah 2. Ya. Tapi, ketika X itu sama dengan 2, ya, kita nulis begini, dia tidak sama dengan 2, tapi sama dengan, kalau X-nya sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah 3. Gitu ya. Kalau dia mendekati X dari kiri, mendekati 1 dari kiri misalnya, atau dari kanan, maka dia akan menuju ke nilai 2, tapi tidak sama dengan 2. Ketika X sama dengan 2, maka dia nilainya adalah 3. Kalau ini, ya, X-nya itu mendekati 1, nilainya 2. Dan F1 itu adalah 2. Ya. Ketika X-nya 1, dia nilainya 2. Limitnya mendekati 1, X mendekati 1, ya, nilainya juga 2. Ini maafin ada yang salah. Ya. Jadi ini bukannya 2. Jadi ketika F-nya itu 1, ya, maka nilainya adalah 3. Kalau ini ketika X-nya 1, nilainya adalah 2. Ya. Jadi di sini limit X mendekati 1 fx itu sama dengan nilainya dengan F1. Ya. Kalau ini nilainya tidak sama dengan F1. Karena nilai F1 adalah 3. Oke. Ya. Nextnya. Ini sifat daripada limit. Ya. Jadi sifat daripada limit X mendekati A dari Fx. Ya. Kalau Fx-nya itu adalah konstan C, maka limit X mendekati A dari 1C itu adalah C nilainya. X pangkat N, ya itu sama aja nilainya A pangkat N. Ya. Kalau N-nya itu adalah bilangan bulat positif. Limit X mendekati A dari suatu fungsi Fx ditambah Gx, itu sama saja limit X mendekati A fungsi F, ya, ditambah atau dikurang limit X mendekati A dari fungsi G. Begitu juga untuk perkalian. Begitu juga untuk dengan perkalian suatu konstanta, konstantanya bisa dikeluarkan. Oke. Lanjut ya. Ini sifatnya juga ya kalau untuk pembagian, maka limit daripada fungsi itu per limit daripada fungsi pembaginya. Selama limit ini tidak sama dengan 0. Limit X mendekati AGX. Begitu juga untuk akar seperti ini. Oke. Ya, jadi kalau limit X mendekati 2 dari 7, karena ini 7 adalah konstanta, maka nilainya adalah 7. Jadi, limit X mendekati berapapun dari suatu konstanta, nilainya adalah tetap. Gitu ya. Limit X mendekati 6 pada X kuadrat itu adalah 36.
limit T mendekati 2, ini kok min 2. Ini 2 ya. Ini mungkin maksudnya min ya. Ini min 2. Gitu ya. Oke, ya next ya. Begitu juga untuk limit polinomial ya. Jadi masuk ke limitnya itu masuk ke sukunya masing-masing. Nilai C-nya bisa dikeluarkan dari limit supaya lebih memudahkan. Jadi limit ini sama aja A pangkat N dan seterusnya. Oke. Next ya. Jika fx sama dengan gx, maka kalau kiri kanannya kita limitkan, maka dia akan sama. Selama x-nya itu tidak sama dengan a, ya. Oke, ya. Misalnya ini, carilah limit ini. Maka bagian atasnya ini kita faktorkan dulu. X kuadrat min 1 kalau difaktorkan X, gitu ya. X lagi ini 1 ya, gitu ya. Jadi ini bisa dicoret sehingga tinggal X min 1 ya. Jadi sini X kita ganti dengan min 1, hasilnya adalah min 2. Nah, sekarang kalau disuruh mencari limit seperti ini dari suatu fungsi ini, bagaimana? Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa limit ini adalah limit jadi kalau ada fungsi, katakan misalnya fungsinya begini ya. X misalnya X ini ya. X itu di sini. X ya. X plus H. Di sini ya, katakan. Ini adalah X plus H. Ya, gitu ya. Jadi ini ya. Sini adalah fx ya. Suatu fungsi fx. Maka ini adalah fungsi fx plus h. Fx plus h yang ini ya. Sekarang fx plus h min fx itu adalah yang ini. Dari sini ke sini. Ya. Dan h itu adalah ini. Kan jaraknya ini. Dari sini ke sini. Jadi tidak lain ini per ini sama saja ini dibagi ini ya. Ini katakan ini adalah delta Y
ini adalah delta X. Jadi ini menyatakan gradien, ya, limit gradien atau M, ya, atau slope, ya. Di slope, ya, gitu. Jadi ini menyatakan slope sebenarnya. Jadi untuk mencari limitnya, limit H mendekati 0, ya, kita cari di sini. Kalau fx-nya adalah x kuadrat plus 1, maka kalau x-nya ini kita ganti dengan x plus h, ya, maka sini x plus h kuadrat plus 1, sehingga hasilnya seperti ini, ya. Untuk fx sama, ya, x kuadrat dikurang x kuadrat plus 1, ini misalnya gini, ini plus ini, ya, dalam kurung kan sama juga. Ya, kurung, sehingga hasilnya adalah seperti ini, lalu hanya diganti dengan 0 sehingga kita mendapatkan nilai 2x. Oke. Oke, lanjut, ya, mengenai limit kontinuitas, ya. Ini limit infinite, ya, limit tak hingga, ya. Limit tak hingga itu ditulis seperti ini. Misalnya ini adalah limit x mendekati, ini enggak ada, ini 0 aja, ya. Nah, ya, ini 0 saja, ya, gitu, ya. Ini limit x mendekati 0 plus, ini artinya adalah limit x mendekati 0 dari kanan, ya. Jadi kalau gini, ya, ini adalah sumbu x, gitu, ya, sumbu y, x sama dengan 0 itu di sini, kan, titiknya. Di sini, ya. Jadi kalau x mendekati 0 plus, itu berarti x mendekati, nilai x-nya ini mendekati 0 dari kanan, ya. Semakin lama semakin mendekat, dia mendekati 0, gitu, ya. Kalau x mendekati 0 dari minus, itu sama saja x mendekati 0 dari kiri. Jadi nilai x-nya berubah, ya, semakin mendekati nilai 0, tapi tidak 0, dia hanya mendekati 0, ya. Jadi kalau dia semakin mendekati 0 dari kanan, yang berarti 0 lebih sedikit, misalnya 1/10, 1/100, itu kan adanya di posisi ini, ya, di posisi yang mendekati 0, tapi tidak 0. Katakan aja 1/100, 1 dibagi 1/100, atau 1/10 dulu, ini akan sama dengan 10. Kalau 1 per lebih dekat lagi menunjukkan 0, itu 1/100, maka nilainya adalah 100, gitu, ya. Kalau 1/1 juta, dia mendekati x-nya itu 1/1 juta, maka 1/1 juta adalah juta. Jadi nilainya itu x mendekati 0 dari kanan, dia akan semakin besar nilainya, maka dikatakan mendekati tak hingga, ya. Begitu juga kalau dari kiri, ya, mendekati dia dari kiri, kan minus, sini minus 1/10 misalnya, maka dia minus 10. Mendekat lagi ke arah 0, tapi dari kiri, misalnya minus 1/100.
maka nilainya adalah min 100. 1/1 miliar. 1 per min 1/1 miliar. Hasilnya adalah min 1 miliar. Jadi nilainya akan semakin besar ke arah negatif. Oke, ya. Ini saya hapus supaya ada ruang. Ya, nggak bisa bersih ya. Oke. Sekarang kita cari limit, misalnya X mendekati min 1 dari kanan. Ya, 2 per X plus 1. Jadi min 1 dari kanan. Jadi kalau misalnya sini 0, sini min 1. Dia mendekati min 1 dari kanan, dari sini. Ya. Jadi min 1 lebih besar sedikit ya. Misalnya min 1, min 1 1/10 gitu kan. Ini kan dia mendekati dari kanan. Atau mau lebih dekat lagi, min 1 1/100 ya. Kan dia lebih dekat lagi kan, 1/1000 dan seterusnya gitu ya. Nah nilai-nilai ini kalau ditambah 1, maka misalnya 1/10, min 1 1/10 tambah 1 kan 1/10. 1/10, 2 dibagi 1/10 adalah 20. Kalau yang ini misalnya min 1 1/100 ditambah 1 tinggal min 100 ya. Min 2 per min 1/100, hasilnya adalah 200. Jadi makin besar ya. Makin besar nilainya, itu makin besar ya. Jadi dikatakan itu dia large ya. Ya, hasilnya itu akan menjadi besar. Begitu juga untuk yang ini, X mendekati 2 ya. Ini mendekati 2-nya tidak disebutkan dari kanan atau kiri, tapi dia mendekati 2 ya. Jadi bisa 2 lebih atau 2 kurang dikit. Lalu dikuadratkan. Nah ini bisa difaktorkan nggak? Oh bisa, ini bisa difaktorkan dulu. Ya, difaktorkan 2. Yang ini bisa dicoret dengan atas. Jadi tinggal limit 1 per X min 2 ya. Jadi 1 X min 2. Karena ini X mendekati 2 ya. Ya, dia menjadi sangat besar, hampir sama dengan ini sebetulnya. Nilainya menjadi sangat besar. Tak hingga jawabannya. Oke. Nah sekarang kalau tadi adalah limit yang hasilnya itu adalah tak hingga, sekarang limit X-nya mendekati tak hingga. Jadi kalau limitnya X-nya itu mendekati tak hingga positif ya, tak hingga itu adalah suatu bilangan yang sangat besar gitu ya. Dikurang 5 dipangkatkan ke 3, maka dia ini nilainya akan cenderung mendekati nilai 0 ya. Jadi 4 per tak hingga, 4 min 5 per 3 jadi tak hingga juga kan. Jadi dia nilainya akan mendekati nilai 0. Kalau yang ini sama juga, X
mendekati tahingga dikurang X. 4 dikurang tahingga, berarti tahingga ya. Tunggu. 4 dikurang. Ini harusnya min tahingga ya mungkin. Min tahingga. Jadi kalau 4 dikurang min tahingga, jadi sangat besar ya. Diakarkan juga hasilnya tetap sangat besar, sehingga hasilnya adalah tahingga. Ini untuk rasional. Next ya. Untuk limit X mendekati tahingga, misalnya min tahingga dari suatu polinomial, maka ambil saja pangkat yang paling besar, yaitu X pangkat 3-nya. Ya, karena tahingga berarti yang kecil-kecil ini hampir tidak berpengaruh. Ya. Begitu juga ini, ya untuk polinomial ambil aja yang paling suku paling besarnya, yaitu ya. Oke, next. Kontinuitas ya. Jadi suatu fungsi dikatakan kontinu jika fx itu ada. Nah, ini bukan x, tapi kalau x-nya itu mendekati a, ya oke lah. Fx itu ada dan limit x mendekati a itu dari suatu fungsi fx itu ada, ya. Nilai daripada limitnya itu sama dengan nilai daripada fa. Ya, kalau fungsinya, kalau x-nya itu sama dengan a. Supaya jelasnya mungkin kita bisa lihat di sini. Ini mungkin di sini akan lebih tepat kalau kita tulis a gitu ya. Ya, fa-nya ada. Tunjukkan bahwa fx sama dengan 5 kontinu pada 7. Ya. Jadi kalau karena ini fungsinya adalah kontinu, jadi kalau x-nya kita ganti dengan 7, ya, dia nilainya berapa? X-nya ini kita ganti dengan 7. Dia tetap 5. Ya. Jadi X-nya diganti berapapun, dia hasilnya adalah 5. Karena dia kontinu, karena dia konstan. Ya. Jadi X mendekati 7 juga 5. Ya. Dan F7-nya ada. Ya. Dan nilainya itu ada 5, ada. Ya. Limit X mendekati 7-nya, ya untuk syarat ini ada. Ya, nilainya ada, yaitu 5. Dan besarnya sama dengan ini. Limit dan nilai F7-nya adalah sama 5. Maka dia kontinu. Jadi selanjutnya ini, jika suatu fungsi x kuadrat min 3 kontinu pada min 4, ya. Jadi x-nya mendekati min 4. Ya. Di sini karena dia ini polinomial pangkatnya 2, ambil tidak, bukan begitu ya. Karena ini bukan limit tahingga. Jadi di sini kita, kalau ini x-nya kita ganti dengan min 4, itu nilainya adalah sama dengan min 4, G min 4. Ya. Maka dia adalah kontinu. Dari pembicaraan kita sebelumnya, mungkin kita bisa lihat ke belakang yang ini ya. Ini adalah fungsi kontinu. Ya. Karena nilai limitnya itu adalah sama dengan nilai limit ketika x-nya itu adalah sama dengan 1. Ini kelihatan grafiknya adalah kontinu. Kontinu itu tidak terputus. Kalau ini grafiknya dia terputus di sini.
Ya. Ya. Di X sama dengan 1 dia tidak tersambung, putus. Ketika X sama dengan 1 bukan 2, tapi nilainya adalah 3. Kalau di sini X sama dengan 1, 2. Ya. Dia ini continue, yang ini discontinue. Oke, itu ya. Sekarang contoh discontinue. Ya. Ini suatu fungsi mempunyai discontinue infinite. Ya. Ketika sedikitnya batas salah satu sisinya itu bisa bernilai negatif tahingga atau min tahingga ketika X mendekati A. Coba kita lihat ini persamaan ini kira-kira grafiknya gimana. Jadi kalau kita buat begini, ketika X lebih besar daripada 0 di sini ya, nilainya akan sama dengan konstan 1. Tapi di sini hanya lebih besar. Ya. Kalau misalnya di sini nilainya adalah 1, X lebih besar daripada 0 tapi tidak sama dengan 0, maka kita bisa buat begini. Bulatannya tidak penuh. Artinya kalau bulatannya tidak penuh, itu dia X-nya itu tidak termasuk 0. Jadi ini lurus ya. Jadi berapapun nilai X di sini nilainya adalah 1. Ya. Sini sama nilainya 1. Ketika X sama dengan 0, maka nilainya 0. Maka nilainya ada di sini. Bulatannya penuh. Ya. Secara grafik ditulis gitu. Ketika X lebih kecil daripada 0, nilainya adalah min 1. Jadi bulatannya itu tidak penuh. Iya, ke sana. Ya. Jadi ketika X, nilai X-nya misalnya di sini mendekati 0, ya. Nilai kalau mendekati 0, nilainya adalah 1, min 1. Kalau mendekatinya dari kiri. Kalau dia mendekatinya dari kanan, maka nilainya adalah 1. Ya. Ketika X-nya itu sama dengan 0, maka nilainya adalah 0. Jadi kalau limit nilainya nulisnya agak sulit ya. Limit X mendekati 0 dari kanan fungsi ini ya, fx, maka nilainya berapa? Mendekati X dari kanan, nilainya mendekati kanan, nilainya adalah 1. Kalau limit tulisnya X mendekati 0 dari kiri, berarti dari sini ya, dari fungsi fx, maka nilainya adalah min 1. Tapi ketika X-nya sama dengan 0, ya, maka nilainya adalah bukan 1 atau min 1, tapi nilainya adalah 0. Ya, maka ini discontinue. Terputus ya untuk
Oh, ke sini. Kalau lebih ke sini lagi. Itu ya. Ini carilah semua titik discontinue ya. Kita lihat jawabannya aja di samping. Oh, ya ini sudah ada ya. Jadi ketika X plus 6, jika X lebih besar daripada 3, Fx nilainya akan X kuadrat jika X-nya lebih kecil daripada 3. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita gambar satu-satu aja dulu ya. Kita gambar ini nih. Y sama dengan X plus 6. Maka kira-kira grafiknya itu gimana? X plus 6. Jadi dia akan melalui titik. Kalau X-nya 0, maka dia melalui titik 6. Gradiennya positif. Ya, jadi arahnya ke sana. Saya buat titik-titik. Inilah. Gitu ya. Jadi ini garisnya seperti ini kalau X-nya itu semuanya, ya bilangan real. Sekarang kalau untuk yang persamaan kedua, Y sama dengan X kuadrat. Kira-kira gimana grafiknya? Y sama dengan X kuadrat itu grafiknya begini. Ya. Ya, parabola terbuka. Nah, sekarang tapi garis YX plus 6 ini dia hanya berlaku ketika X-nya itu lebih besar sama dengan 3. Jadi kebetulan 3 itu adalah di sini. Jadi ini adalah titik perpotongannya. Ini adalah 3. Dari mana tahunya? Y ini aja. YX plus. Jadi garis ini YX plus 6 adalah sama dengan YX. Y sama dengan X kuadrat. Jadi X plus 6 sama dengan X kuadrat. Dia. Jadi ini akan didapat 2 titik. Jadi sini X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Bisa nggak nih difaktorkan? Ya. Perkalian dapat 6 itu perkalian 1 kali 6, 2 kali 3 bisa ya. Oke. Kayaknya 2 kali 3 karena sini 1, 2, 3. Ini min, ini plus sama dengan 0. Jadi kita dapat nilai X-nya itu adalah min 2 dan nilai X yang satu lagi adalah 3 ya. Jadi ini. Jadi dia akan dua garis ini dia akan memotong di 2 titik. Itu pada saat X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2 di sini. Ya. Nah, sekarang garis ini, garis linear ini X plus 6, dia hanya berlaku untuk X yang lebih besar sama dengan 3. Jadi nilai yang berlakunya ke sana. Ya. Dan nilainya lebih besar sama dengan, berarti garisnya itu adalah bulatan penuh. Ya. Dan garis ke sana terus ya, ini bulatan penuh.
bulatan penuh itu termasuk 3 termasuk. Nah, X kuadrat itu untuk X yang sama dengan 3, jadi yang ini dia. Sebetulnya bulatannya tidak penuh, ya. Tidak penuh. Jadi ketika X sama dengan 3, maka yang terpenuhi adalah persamaan yang ini. Kalau X lebih besar daripada 3, maka yang terpenuhi juga ini. Tapi ketika X lebih kecil daripada 3, maka memenuhi ini. Ya. Jadi ini termasuk masih continue. Ya. Kalau kita lihat grafiknya, karena masih nyambung. Gitu ya. Nah sekarang kalau ini, gimana? Ini kan tidak ada sama dengannya. Ya. Ini sama kan? Oh, sama, ini beda ya. Sini 6, sini 2. Ya gitu, sama juga sih sebenarnya. Ya. Cuman dia melalui titik 2 aja, ini 2. Ya. 2. Ini parabola. Jadi parabolanya sama. Ya. Ya, nanti ini bulatannya tidak penuh, tapi bolong sana. Katakan aja ini lurus. Ya. Mungkin lebih bagusnya lihat di sini. Nah yang kedua ini adalah discontinue. Nah dia terputus. Ketika X sama dengan 2, nggak ada jawabannya ini. Ya. Tapi kalau X mendekati 2 dari kanan ke kiri ada. Ya. Maka dikatakan discontinue. Ya ini. Ya ini dia discontinue. Oke. Dikit lagi. Kontinuitas akan kita terapkan di dalam pertidaksamaan. Nah ini ada misalnya contoh gini. Ya. X kuadrat min 3X min 10 lebih besar daripada 0. Jadi kita ambil supaya mudahnya dulu adalah sama dengannya dulu. Kita anggap sama dengan X kuadrat min 3X min 10. Ya. Lalu kita faktorkan sehingga didapat seperti ini. Nilainya min 2 dan 5. Ya kan? X-nya bisa min 2, bisa 5. Jadi kita buat garis min 2, 5. Gitu ya. Nah, sekarang ada 3 daerah. Daerah 1, 2, dan 3. Gimana solusinya? Kita tes saja. Kita masukkan. Ini adalah min 2, 3. Kalau kita ambil aja angka yang paling gampang. Sini ada 0 pasti kan. Ya. Kalau X-nya 0, ya, kita masukkan ke sini. X-nya 0, maka nilainya adalah min 10. Ya. Ya, ini minus, ini nilainya minus. Atau di dalam faktor ini, kalau X-nya 0, ini positif, ini negatif. Positif kali negatif adalah negatif. Kalau X-nya lebih kecil daripada min 2, misalnya berapa ya, itu nilainya adalah, kalau kita masukkan ke sini, bersama ini, nilainya adalah positif. Begitu juga yang ini. Ya, ambil aja salah satu bilangan yang lebih besar daripada 5, kita masukkan kemari, maka nilainya itu adalah positif. Nah, karena pertanyaannya adalah lebih besar daripada 0, maka penyelesaiannya ada di sini, ya, ada di sini, di sana terus, ya, dan ada di
ini ke sana terus ya. Karena ini kan tidak ada sama dengannya, maka bentuknya adalah begini, seperti yang tadi digambar di sini sebenarnya. Min 2 artinya min 2 dan 5 tidak termasuk. Bisa juga ditulis berbentuk ini. Jadi kan dari min 2 ke kiri, 5 ke kanan. Tapi min 2 dan 5 tidak termasuk. Nah, di sini ada tanda union, digabung. Jadi himpunan penyelesaiannya itu yang sini dan yang sini digabung. Ya. Ini sekarang kita akan menyelesaikan ketidaksamaan dalam bentuk rasional. Ya. Jadi lebih besar sama dengan 10. Ya, kita anggap aja dulu sama dengan supaya gampang. Ini difaktorkan seperti ini. Ya. Karena ini lebih besar sama dengan 0, maka ini juga kita anggap sama dengan supaya gampang sama dengan 0. Ya. Kalau sama dengan 0 berarti di sini harus berapa? Harus 0. Harus 0. Tapi X tidak boleh 0. Karena kalau 0 berarti tidak ada penyelesaiannya. Jadi yang atasnya ini 0. Kalau atasnya ini 0, maka nilai X-nya adalah bisa 1 atau 5. Ya. Jadi batasnya bisa 1, 5, 0 juga. Ya. 1, 5, dan 0. Nah, sekarang ada 3, 1, 2, 3, 4. Ada 4 daerah. Kita tes semuanya. Ya, kalau misalnya dia di daerah sini, ini masukkan kemari. Nilainya adalah negatif. Angkanya di sini misalnya masukkan ada nilai setengah misalnya. Masukkan kemari positif atau negatif. Positif. B juga yang ini negatif. B juga yang ini positif. Karena kembali ke pertanyaan awal ini mencari lebih besar, maka penyelesaiannya ada di sini dan ada di sini. Satu termasuk, tapi 0 tidak termasuk. Atau ditulis